Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung akan menjelaskan mengenai pendekatan eksistensialisme dalam mata kuliah psikoterapi Islam. Nah, di sini saya nggak sendirian, tapi perkenalkan diri dulu. Nama saya Diajeng Maya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Noval Haidar, bisa dipanggil Noval. Hai, saya Neng Lita. Halo, nama saya Laila Viva. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep utama dari pendekatan eksistensial. Pendekatan eksistensial ini adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman atas manusia yang biasanya digunakan oleh psikolog maupun psikiater untuk mempengaruhi kliennya. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mencakup beberapa terapi yang berlandaskan dengan konsep serta asumsi dari manusia itu sendiri. Lebih tepatnya, teori pendekatan ini menggunakan logika dari manusia. Adapun konsep dari pendekatan ini yaitu pandangan tentang manusia itu sendiri yang terdiri dari beberapa, yaitu kesadaran, kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan, serta penciptaan makna. Yang pertama adalah kesadaran diri. Manusia disebut makhluk yang unik dan nyata yang memiliki kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri sehingga manusia memiliki akal untuk berpikir dan memutuskan. Yang kedua adalah kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Di sini maksudnya adalah manusia memiliki kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab yang pada akhirnya bisa menimbulkan kecemasan eksistensial. Kecemasan eksistensial ini bisa merupakan akibat dari kesadaran atas keterbatasan dan kemungkinan yang tidak bisa dihindari di kehidupannya. Nah, kesadaran tersebut bisa membuat individu merasa bahwa ia ternyata mempunyai waktu yang terbatas untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga adalah penciptaan makna. Seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia adalah makhluk yang unik yang berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang nantinya akan memberikan makna bagi kehidupannya. Manusia memiliki nilai-nilai idealnya tersendiri, sehingga ketika tidak mampu mencapai nilai idealnya tersebut, manusia akan merasa kecewa pada dirinya sendiri dan kehidupannya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari terapi eksistensial. Nah, apa sih tujuan dari terapi eksistensial? Pada dasarnya, tujuannya adalah untuk meluaskan kesadaran seseorang, yang dimana untuk meningkatkan kesanggupan atas pilihannya, yaitu menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Karena menerima tanggung jawab juga bukan suatu hal yang mudah. Banyak orang yang ketakutan karena dia bingung akan menjadi apa dia sekarang dan akan menjadi apa dia selanjutnya. Jadi intinya sebagai manusia kita harus mengetahui dulu nih apa tujuan utama kita dalam menjalani kehidupan. Nah, yang dimana tentunya itu bukan suatu hal yang mudah untuk ditentukan karena kita akan dihadapkan oleh berbagai pilihan yang sulit. Misalnya kita akan memilih kehidupan yang sudah kita kenal, yang sudah tahu arah pastinya kemana, atau ternyata kita akan memilih kehidupan yang keluar dari zona nyaman kita sendiri. Nah, yang tentunya kita tidak tahu arah pastinya akan kemana, sehingga itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, dengan diterapkannya terapi eksistensial diharapkan mampu untuk membantu seseorang dalam menghadapi kecemasan, stres, atau bahkan overthinking saat dihadapkan oleh pilihan-pilihan sulit seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, lalu bagaimana sih agar tujuan-tujuan tadi bisa diterapkan dalam terapi eksistensial?
Nah, yang paling terpenting adalah kita harus bisa membukakan kesadaran bahwa yang pertama, dunia ini sebenarnya absurd. Segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak semua kejadian juga bisa kita pahami atau bisa kita maknai. Oleh karena itu, kita jangan dulu untuk menaruh ekspektasi terlalu tinggi, karena takutnya nanti tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita harus bisa menerima apapun yang terjadi ke depannya. Nah, lalu yang kedua adalah kita harus fokus pada kehidupan yang otentik. Maksudnya adalah saat menjalani kehidupan, kita harus berdasarkan dengan nilai-nilai yang kita anut. Walaupun nanti akan muncul berbagai macam tekanan dari luar, kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip diri kita sendiri. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, lalu yang ketiga, tidak semuanya itu bisa kita lakukan, karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang terbatas. Jadi kita tidak bisa mengaktualkan seluruh potensi-potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, yang keempat adalah kita itu sebenarnya bisa memilih untuk mengambil tindakan tersebut atau untuk memilih menghindari tindakan tersebut. Karena sebelum kita melakukan segala tindakan, kita harus memikirkan terlebih dahulu kira-kira itu baik atau buruk bagi kita. Dan jika itu baik, kita boleh melakukannya. Nah, begitupun sebaliknya, jika ternyata itu buruk bagi diri kita sendiri, lebih baik kita menghindarinya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bagi diri kita sendiri. Nah, yang kelima, walaupun kita harus fokus kepada diri kita sendiri, pada dasarnya adalah kita makhluk yang sosial. Nah, tidak segala sesuatunya bisa kita lakukan sendiri. Akan ada saatnya kebutuhan yang dimana kita membutuhkan bantuan orang lain. Lalu yang keenam, akan munculnya kecemasan, yaitu kecemasan dari timbulnya kita tidak tahu nih kira-kira masa depan kita itu akan seperti apa. Masa depan kita itu belum pasti, makanya akan muncul kecemasan dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya juga kita bisa mengalami kondisi seperti kekosongan, ketidakbermaknaan, lalu merasa dosa, atau merasa terisolasi, karena itu juga merupakan sebuah bagian dari kesadaran yang dimana mendorong kita untuk mengenal kondisi-kondisi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang pengalaman klien dalam terapi. Dalam terapi eksistensial ini memang gitu ya, ketika ada suatu pengalaman klien, ketika kita juga ingin melakukan terapi gitu ya, merasakan suatu ketakutan gitu atau kecemasan yang tidak tahu kenapa gitu bisa terjadi itu. Dan memang gitu ya, ketika menurut Viktor Frankl gitu ya, ketika kita ada dalam keinginan kita untuk menjalankan suatu terapi, 70% akan keadaan sembuh gitu ya, atau dalam artian sukses lah gitu ya. Pengalaman terapi ini dalam terapi eksistensial ini terlibat dalam pembukaan pintu menuju dirinya sendiri seperti itu. Jadi dengan membuka pintu yang tertutupnya gitu ya, atau suatu pengalaman yang ia lalui gitu ya, seperti masalah atau perasaan-perasaan atau kecemasan yang membuat dia mendepresikannya gitu ya. Dan klien juga mulai melonggarkan suatu belenggu-belenggu dalam belenggu-belenggu yang telah menyebabkan dia terpenjara dalam psikologisnya gitu. Jadi mulai terbuka gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan antar terapis dan klien gitu ya. Nah, di sini kita juga harus membutuhkan gitu ya suatu pendekatan terlebih dahulu gitu ya. Kita juga tidak bisa langsung atau si kliennya ini membicarakan suatu masalahnya gitu. Namun kita juga perlu suatu kayak trust gitu ya, membangun suatu kepercayaan gitu ya. Jadi si klien ini bisa terbuka pada kita gitu ya, dan itu juga tidak langsung keluar lah gitu, terbuka gitu seperti itu. Dan isi pertemuan terapi juga pengalaman klien sekarang, jadi bukan masalah yang itu gitu ya. Jadi kayak
masih dasar-dasarnya seperti itu. Lalu menurut Sidney Gerard pada 1971 menghimbau agar terapis melalui tingkah lakunya yang otentik dan terbuka dan mengajak lain pada keautentikannya seperti itu. Dan di sini juga terapis juga harus berpikir jernih dan manusiawi gitu ya. Jadi dalam artian tidak boleh harus menjadi pendengar yang baik gitu ya dalam sesi terapi ini gitu. Jadi dalam artian kita juga tidak bisa asal judge atau apa gitu ya. Jadi kita juga dibiasakan gitu ya untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Lalu cara untuk membantu klien menemukan dirinya yang sejati menurut Sidney Gerard serta agar tidak menjadi asing dalam dirinya sendiri adalah terapis secara spontan membukakan pengalaman otentik kepada klien pada saat yang tepat dalam pertemuan terapi ini gitu. Seperti itu. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan terapi eksistensialisme dan psikoterapi Islam. Dari terapi eksistensialisme ini digunakan dengan tepat bagi individu yang ingin mencari jati dirinya sendiri, karena konsep dari eksistensialisme adalah untuk kebebasan diri, lalu untuk menyadarkan diri, lalu untuk tanggung jawab, dan juga untuk pemaknaan hidup. Jadi di mana individu bisa bebas melakukan apapun yang ia inginkan, tetapi ada konsekuensi yang harus ia ketahui gitu. Lalu dengan adanya kesadaran diri, jadi mereka tahu apa yang sedang mereka rasakan, masalah apa yang mereka sedang rasakan, dan lain sebagainya. Lalu untuk pemaknaan hidup, mereka artinya bisa paham tujuan kedepannya mereka hidup itu untuk apa. Lalu apa sih hubungannya dengan psikoterapi Islam terhadap terapi eksistensialisme? Jadi psikoterapi Islam bisa menggunakan terapi eksistensialisme bagi klien yang memang mereka ingin mencari jati dirinya sendiri gitu. Dari dorongan eksistensialisme kita bisa membuat mereka sadar dulu apa yang sedang mereka rasakan, apa permasalahannya gitu, dan apa tujuan dari mereka menceritakan permasalahannya gitu. Jadi bisa digali nih dari proses psikoterapi Islam yang bisa digunakan melalui terapi eksistensialisme. Begitu yang bisa kami jelaskan mengenai pendekatan eksistensialisme dalam psikoterapi Islam. Semoga apa yang kami jelaskan bisa membuat teman-teman semua bisa memahami tentang pendekatan eksistensialisme. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.